Lalu Nyai juga mau menyikapi tentang Demokrat, asuhan Pepo, Duda Galau, Susilo Bambang Yudhoyono. Kali ini berapa ya kira-kira peranannya si Demokrat SBY di demo 11 April? Berapa? Berapa? 100 miliar. Kecil kali ya, kan masih banyak uang-uang yang kemarin dari Hambalang, dari Senturi. Kecil lah, 100 miliar si Novel. Bidang isu hukum dan advokasi, emang iya, Novel emang jagonya menyebarkan isu-isu fitnah-fitnah sampah. Itu memang kerjanya Novel Baswedan ya. Lalu Busro Mukadas, di sini juga ada. Lalu Hamdan Zulfa. Masa sih? Apa harusnya sebutin satu-satu koordinator hari ini siapa aja yang jadi mentor koordinator aksi demo 11 April yang katanya Jokowi akan lengser? Masa sih? Kalau emang iya Jokowi bisa lengser hari ini akan cium si Novel ya. Ini akan cium si Novel dari atas sampai ke bawah. Ya kan? Dari bawah sampai ke atas. Masih kita gubrak-gubrak ini. Jadi sangat Ade Armando inilah yang mereka sangat membenci gitu ya. Karena bagaimanapun mereka kan seakidah, seiman. Tetapi Ade Armando ini memiliki pandangan lain ya tentang agamanya. Jadi memang menurut saya Pak Pavel, RT 6 RW 6 Gang 6 ini secara umum ataupun ya bisa kita perkecil lingkupnya, misalnya kadrun, itu belum bisa menerima perbedaan Pak Pavel. Karena kalau ada berbeda sedikit saja, ya walaupun dia seiman, seakidah, langsung dibilang kafir. Padahal belum tentu ya, kalau kita lihat, ya siapa tahu, karena ini kan mereka ajarannya berbeda-beda ya, dari apa namanya mazhab atau dari semacam kayak Sunni, Syiah, kan mereka berbeda, belum lagi Ahmadiyah. Jadi yang moderat itu ya semacam kayak Ade Armando, lalu siapa lagi, Abu Janda, siapa yang orang ini Siregar, Denny Siregar, ya itulah yang pemikirannya ya terbuka ya termasuk mungkin NU yang biasa di TV ya. Jadi sekarang juga mereka sudah mulai berubah lagi, sudah mulai moderat ya, karena memang Arab juga sudah moderat. Jadi memang inilah yang menjadi pemicu Pak Pavel dan semua teman-teman pada Yakumba dan yang di live chat dan yang menonton. Memang banyak cuitan-cuitan Ade ini yang bagi mereka ini belum terbiasa mendengarnya, bahkan mungkin baru, dan tidak bisa menerima kalau ada kritikan. Ya berbeda dengan kita ya, walaupun berbeda. Ya misalnya doktrin ya ataupun ajaran kayak kemarin si siapa Henry Tan ya, walaupun berbeda kita tidak bilang halal darahnya, tidak ya. Wanes tidak, kita bilang halal darahmu, saya cari kamu ya, saya cari kamu kemanapun, alamatmu di mana, tidak ada. Berbeda biasa. Nah mereka ini yang belum bisa menerima perbedaan. Jadi semoga lah pada waras, pada sadar ya, dengan Anda memukuli, menendang, membabi buta ya Ade Armando, ya semoga Anda bisa sadar perbuatan Anda itu ya pasti Tuhan manapun itu tidak akan membenarkan, apalagi dengan teriakan-teriakan ya yang menggunakan paspor. Nah ini yang menurut saya, apakah Tuhan menerima gitu diteriaki sambil menendang, sambil menginjak-injak orang, bahkan ditelanjangi, celananya diambil. Wah, Tuhan yang mana yang seperti itu, yang merestui perbuatan itu? Tapi kita tidak sangkal ada youtuber yang mungkin kadrun ya, afiliasinya kadrun dan mungkin sudah mengarah ke khilafah, itu sangat menyetujui. Bahkan kemarin yang live kemarin Pak Pavel, ada namanya Bu Yuni, langsung dia bilang rasain, syukurin
Lah. Masa ada sih orang yang sudah sampai sebegitu, semanusianya apapun sudah kita lihat seperti itu, diinjak, ditendang. Wah, sudah bukan binatang. Masih ada yang bilang kalau bisa mati. Ada yang bilang syukurin, rasain. Loh, koreksilah. Ini zaman sudah mau akhir zaman. Bukan zaman dulu, zaman bunuh, zaman apa tidak. Makanya kekristenan datang itu mengajarkan kasih sayang. Kasih. Tidak ada teganya tuh. Ya, kalau ada orang Kristen itu pasti tidak akan tega. Mungkin dia yang membela-bela menahan itu ya mungkin ya. Yang sudah menerima Kristus, apa yang sudah ada Kristus di dalamnya. Karena bagaimanapun padahal itu bukan seiman Pak Papel. Kita aja ini aduh, kok bisa-bisanya ya, walaupun ada Armando kemarin berbeda pendapat dengan Saipudin, bahkan dia mengupas tentang Alkitab, bahkan menyamai tentang perang, dan itu salah besar, berbeda jauh ya, maksud perang di Alkitab dan maksud perang di ajarannya jauh berbeda. Sampai sekarang pun tidak ada Kristen mengajarkan perang, apalagi Kristus datang mengajarkan perang, pedang tidak ada. Bahkan Petrus pun ingin membela Yesus pada saat penangkapan. Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Sarungkan pedangmu. Kata kalau kita bisa masuki pribadi Yesus waktu itu, loh saya Tuhan kok kamu bela? Memang sudah waktunya kan, saya memang harus disalib. Jadi sangat berbeda jauh, dan ini menurut saya pukulan berat untuk bohir-bohir ya, gelandangan-gelandangan politik yang membiayai demo kemarin Pak Pavel. Karena ini sungguh-sungguh sangat gagal Pak Pavel. Bayangkan cita-cita mereka adalah 11 April menjatuhkan Jokowi. Ini selain mahasiswa ya. Selain mahasiswa itu menjatuhkan Jokowi dengan kerusuhan-kerusuhan yang dibuat, termasuk pembakaran pospol di Pademangan ya, kalau nggak salah. Nah, itu dibakar sampai malam menjelang malam itu kan dibakar. Ini memang sengaja memicu ke kerusuhan. Tetapi apa yang terjadi? Bukan Presiden Jokowi yang turun. Ini malah celananya Ade Armando yang diturunin. Ini kan salah besar. Niatnya ingin menjatuhkan Jokowi, ternyata yang dijatuhkan adalah celananya Ade Armando. Nah, inilah memang sangat-sangat terbuka ya untuk kita melihat bagaimana politik-politik jalanan ini yang dibiayai bohir-bohir itu sangat tidak, aksinya itu sangat tidak simpatik, bahkan anarkis, dan sudah mengarah kepada radikal. Dan mungkin bisa dibilang kalau PKI ya mungkin bisa dibilang PKI Pak Pavel. Karena kita lihat ya, kalau PKI yang film-film nih, yang film-filmnya gitu kan, kita tidak tahu apakah sejarah itu benar atau tidak, tapi kita lihat filmnya itu begitu sadis. Anda bisa coba bandingkan dengan tindakan kemarin itu, apakah sama? Cuman tidak mati aja. Kalau mati ya sama PKI. Bagaimana caranya? Itu bukan orang dibuat, ditelanjangin, diambil sampai kelihatan untuk masih ada celana dalam. Sama PKI, hampir sama. Oke, begitu ya. Jadi Pak Pavel, semoga Ade Armando tetap sehat, terus bersuara, walaupun kita beda iman, tapi kita NKRI. Terima kasih Pak Pavel. Mantap, luar biasa.